Lu nih, gitu dia kan tuh Ah, ya, itu. harus harus Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan presentasi sebuah proyek mata kuliah teknologi digital yang dimana temanya UI UX, IoT, Design Media for Media. Yang dimana ada anggotanya sebagai saya sebagai Ari Rehan, ada Randi Ramawan, Rangga Pratama. Selanjutnya untuk pembacaan pertama akan dibawakan oleh Randi Ramawan. Yang pertama ada abstraksi. Eh, Platform website medis telah menjadi instrumen vital dalam pemantauan kesehatan pasien dan menjadi layanan kesehatan yang efisien dan bertujuan untuk mengembangkan sebuah platform website medis yang memungkinkan pasien untuk mengakses informasi kesehatan mereka secara online dan menyediakan interaksi langsung dengan penyedia layanan kesehatan. Platform website medis ini dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dan pengalaman pasien secara signifikan sambil memperkuat hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Lalu untuk latar belakang masalahnya, banyak website-website klinik di luar sana masih memiliki tampilan yang kurang intuitif dan informasi yang tidak terstruktur. Jadi, menyulitkan beberapa pasien dalam akses layanan secara digital. Oleh karena itu, perancangan UI UX website klinik menggunakan metode design thinking diperlukan untuk menghasilkan platform yang lebih mudah digunakan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk kerumusan masalahnya, bagaimana cara meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan sebuah platform riset medis? Yang pertama ada aksesibilitas layanan kesehatan, kualitas layanan kesehatan, mandiri dan berinteraksi, dan terakhir efisiensi interaksi. Dengan merumuskan masalah-masalah tersebut, pengembang atau developer dapat mengerahkan upaya mereka untuk mengidentifikasi solusi yang tepat dalam pengembangan platform riset medis. Tujuan yang akan dicapai dari pembuatan UI UX platform website medis ini. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas, memfasilitasi manajemen kesehatan mandiri, meningkatkan efisiensi komunikasi, meningkatkan kepatuhan pasien, memberikan informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya. Lalu ada metode tahapan design thinking empathize atau memahami pikiran, perasaan, tindakan, dan kebutuhan pengguna. Yang pertama, apa yang user pikirkan dan rasakan? Contohnya ingin merasa yakin dan tenang tentang informasi kesehatan keluarganya, merasa sedikit cemas jika tidak dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Lalu ada SIS atau apa yang user lihat, tampilan situs web yang baik dan bersih, grafik dan infografis yang mudah dimengerti, testimoni dari pasien atau keluarga, dan apa yang user katakan atau says, saya butuh informasi yang jelas tentang kondisi kesehatan keluarga saya. Saya ingin situs web medis yang mudah dinavigasi dan bisa diandalkan. Dan apa yang user hears atau dengar. Rekomendasi dari teman atau keluarga tentang situs web medis yang mereka gunakan. Iklan atau promosi online untuk layanan medis atau situs web terkait. Nah, lalu ada dua bagian penting yaitu pains atau apa yang akan user alami. Sisi negatifnya itu ketidakpastian tentang keamanan informasi pribadi dan medis yang diberikan. Kesulitan menavigasi situs web yang rumit atau berantakan, merasa frustasi jika tidak dapat menemukan informasi yang relevan dengan cepat. Lalu di bagian sisi positif atau gainsnya, mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang kesehatan keluarganya, merasa diarahkan dengan baik ke dokter atau layanan medis yang tepat, merasa dihargai dan didukung oleh situs web medis dalam perjalanan kesehatan. Selanjutnya ada ideate dan affinity diagram. Yang pertama, platform konsultasi medis online. Yang kedua, manajemen rekam medis elektronik. Yang ketiga, pendidikan kesehatan interaktif. Yang keempat, pengingat perawatan dan kesehatan. Yang kelima, komunitas dukungan pasien. Yang keenam, fitur telemedicine dan telehealth.
Yang ketujuh, penjadwalan janji temu online. Yang kedelapan, pengembangan aplikasi mobile. Yang kesembilan, pemantauan kesehatan mandiri. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, penilaian kepuasan pengguna. Dengan menggabungkan beberapa ide ini, pengembangan dapat menciptakan sebuah platform website medis yang komprehensif dan berdaya guna untuk meningkatkan pengalaman pasien dan efisiensi layanan kesehatan secara keseluruhan. Kemudian ada prototype. Yang pertama, penentuan tujuan dan fitur utama. Dan yang kedua, desain antarmuka. Tiga, wireframe. Yang keempat, desain visual. Yang kelima, interaksi dan animasi. Yang keenam, prototipe interaktif. Yang ketujuh, uji prototipe. Dan yang terakhir, interaksi dan perbaikan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat membuat prototipe website yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pengguna Anda. Jangan lupa untuk terus memperbaharui peningkatan prototipe Anda seiring dengan perkembangan proyek. Untuk ini, di bagian ini adalah user flow. User flow merujuk pada serangkaian langkah atau tindakan yang pengguna ambil saat berinteraksi dengan sebuah website atau aplikasi. Di dalamnya mencakup perjalanan pengguna dari satu halaman atau fitur ke halaman atau fitur lainnya. Di sini ada buka aplikasi Healthy, lalu login untuk atau sign in, kemudian tentukan lokasi jika sudah aktifkan lokasi, lanjut ke lengkapi profile. Jika belum, tentukan alamat, pilih alamat di Maps. Lanjut ke tampilan lengkapi profil. Jikalau belum, Anda harus membuat profil dulu, menuju ke menu profile, isi data diri, lalu simpan. Jika sudah, langsung lanjut ke mode beranda. Di menu beranda ini tersedia Home, Service, Public, Information, dan About Us. Lanjut ke layanan kesehatan umum, lanjut lagi pilihan jadwal dokter yang available, lalu konsul dengan dokter, lalu pilih pasien. Jikalau pribadi, lanjut ke isi detail pesanan. Jikalau anggota keluarga juga. Lanjut, terus pembayaran. Setelah pembayaran, pilih metode pembayaran. Setelah itu lanjut untuk bayar, kemudian terima pesanan dan konfirmasi. Dan yang terakhir, user mendapatkan resep untuk ditebus. Kemudian ada Crazy 8 atau Crazy 8. Crazy 8 merupakan salah satu metode untuk brainstorming desain. Crazy 8 adalah metode sprint desain inti. Teknik ini paling baik digunakan dalam tahap ide, di mana ide harus datang lebih cepat karena kita memiliki wawasan untuk dimanfaatkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sejumlah ide yang berbeda dalam waktu singkat. Kemudian, pembahasan. Pembahasan mengenai website medis mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, dan mengoperasikan sebuah situs web medik yang efektif dan efisien. Berikut adalah pembahasan detail tentang komponen utama yang perlu dipertimbangkan. Keamanan data dan privasi dalam medik website, lalu pengembangan medik website untuk akses kesehatan global, kemudian peran edukasi dan literasi kesehatan dalam medik website, kemudian kolaborasi pasien dokter melalui medik website, dan yang terakhir penggunaan teknologi telemedicine dalam medik website. Setiap topik tersebut dapat menjadi subjek diskusi yang menarik dalam memahami peran dan implikasi website medis dalam transformasi layanan kesehatan modern. Lanjut kesimpulan, website medis telah membuka peluang baru dalam penyediaan layanan kesehatan yang lebih aksesibel, efisien, dan personal bagi pengguna. Secara keseluruhan, website medis telah menjadi alat yang berharga dalam informasi layanan kesehatan modern, membawa manfaat signifikan bagi pengguna dan penyedia layanan kesehatan, dengan terus mengembangkan teknologi dan memperbaiki pengalaman pengguna. Oke, untuk desain Figma-nya bisa saya yang presentasikan. Bentar ya. Pindah nggak ya? Ke Figma. Iya, langsung mulai. Di Figma. Ya udah. Oke. Untuk Fikar dan punya akun. Kita ibarat kata kita sebelum punya akun start. Jadi kalau si user ingin melihat website kita, mereka bisa melihat di sini ada
sebenarnya website ini bisa dipakai oleh rumah sakit atau klinik sih ya sebenarnya. Ada tentang beranda, di sini bisa tentang kami, yang dimana adanya tentang website tersebut, layanan, dan fasilitas. Ingin merajuk lebih dalam lagi, si user dia bisa harus masuk mulai daftar dulu. Masuk. User bisa membuat email, masuk dengan email kalau ketika dia punya akun. Kalau dia tidak punya akun, dia bisa daftar dulu. Daftar dari sini. Dan melalui daftarnya bisa langsung regis dari websitenya atau melalui Facebook atau melalui Google. Kalau melalui Facebook bisa seperti ini. Oke. Nah, dia bisa langsung login. Mau ditunggu tuh codingnya dalam website. Oke, setelah masuk user bisa ngetik eh, profilnya. Di sini bisa ngetik profilnya, bisa masuk ke polinya, ada poli THT, poli umum, poli gigi, poli anak, dan poli opio. Nah, di poli misalnya kita masuk ke poli umum. Jadi ingin konsultasi atau medical check up. Di sini kita bisa klik konsultasi. Di sini bisa melihat jadwal si dokter, misalnya dokter siapa di sini kita kan belum isi, jadi nanti tergantung dari si perusahaan dia mau masukin nama dokter siapa siapanya, bisa pilih jadwal tanggal berapa, jam berapa. Setelah itu mereka bisa lanjut, setelah lanjut mereka konsultasi, ya kan, bisa melalui online atau offline. Dan untuk perebusan resepnya itu bisa dicantumkan melalui online di sini, nanti tertulis di sini resepnya, dan online juga bisa resepnya dari sini. Dan untuk pembayaran resepnya bisa melalui Dana, OVO, BCA, Mandiri, BI, GoPay, Genius, ShopeePay, dan resep OP dari bawah sini. Dan ada harganya berapa, bisa bayar dan dikirim. Ketika user offline, mereka menunggu lama, bisa bayar dan langsung kirim. Dan bisa ambil sendiri. Ya, antara dua ini bisa dilakukan. Diambil, sedang menunggu loadingnya. Oke, pembayaran berhasil. Nah, di sini terdapat nama pasien, nama dokter yang telah dikonsultasikan oleh si user, hari dan tanggal, resep obatnya, alamatnya, isi aplikasi dompet yang digital digunakan, gitu. Oke, kembali ke menu, user bisa berobat lagi melalui daftar dari aplikasi tersebut untuk melanjut ke poli THT, poli gigi, dan poli lainnya. Di sini kita bisa melihat user konsultasi, eh, user konsultasi tadi udah, ya, bisa medical check up langsung ketika dalam kondisi bahaya juga bisa kita info ambulan Jabodetabek, nanti di sini bisa Jabodetabek atau dimanapun eh, rumah sakit atau klinik yang ada di Indonesia bisa gunakan. Mungkin dari saya untuk penjelasan user dalam Figma-nya seperti ini. Kalau sudah punya akun dia bisa langsung login seperti ini. Nah, login mungkin agak lama. Ya. Untuk kedepannya sarannya di kelompok saya sendiri, meskipun tulis mengingat kesempurnaan dalam penyusunan PowerPoint ini, tapi kenyataan masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran pembangun dari para pembaca sangat tulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk presentasi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.